Hai anak-anak, selamat pagi. Senang bisa bertemu lagi di virtual Sunday Service Breakthrough Kids. Nah, sekarang pagi ini Miss Dian akan membawa kalian untuk jalan-jalan secara virtual. Jadi, pagi ini ibadah kita akan Miss Dian ajak jalan-jalan virtual dulu ya. Siapa yang mau ikut? Yang mau ikut? Duduk yang manis. Dan Miss Dian akan ajak kita sama-sama melihat karya ciptaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Siap? Siap ya? Oke, Miss Dian akan mulai. Dan Miss Dian di sini akan menjadi pemandu wisata virtual kalian. Oke? Kita akan melihat karya ciptaan Tuhan yang satu ini ya. Ayo kita lihat. Yang pertama, Miss Dian akan bawa kita melihat karya ciptaan Tuhan, yaitu hewan-hewan ternak. Apa aja sih hewan-hewan ternak? Miss Dian akan kasih lihat contoh-contohnya. Salah satunya ini adalah domba. Domba dari bulunya kita bisa lihat nih, bulunya keriting. Dan Tuhan menciptakannya juga ada kegunaannya buat manusia. Dari bulunya bisa dipotong, kemudian bisa dijadikan benang dan itu menjadi dasar untuk membuat pakaian. Nah, itu bisa berfungsi buat manusia juga, bukan? Ya, kalau untuk hewan yang lain contohnya kambing. Nah, kalau dari kambing, dagingnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Contoh ternak yang lain seperti sapi dan kerbau. Kita bisa melihat keduanya memiliki ciri khas masing-masing ya. Sapi memiliki kulit yang ada motifnya. Kebanyakan ada motifnya putih dan hitam. Kalau kerbau, kulitnya polos saja. Nah, Tuhan pun menciptakan karya ciptaan Tuhan ini juga memiliki fungsi atau kegunaan untuk manusia. Kerbau bisa membantu manusia. Bagaimana cara membantunya ya? Bisa membantu ketika sedang membajak sawah, agar ketika menanam padi, kerbau bisa melunakkan tanahnya dan itu membantu petani. Nah, ketika nanti sudah matang, bisa dipanen, akhirnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, karya ciptaan Tuhan itu hebat, keren, dan dahsyat kan? Tuhan ciptakan kerbau bisa membantu manusia. Pada akhirnya, hasil panen bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Nah, yang lainnya. Nah, kalau ini sih pasti kalian tahu deh. Ini juga salah satu karya ciptaan Tuhan, yaitu hewan ternak ayam dan bebek. Pasti tahu kan? Yang biasa kita konsumsi. Kalian pernah kan konsumsi daging ayam dan daging bebek? Pernah kan? Nah, hewan ternak ini Tuhan ciptakan juga bisa untuk manusia, kita anak-anak Tuhan konsumsi. Dari dagingnya mengandung nutrisi, yaitu protein bagi kesehatan tubuh kita. Nah, next Miss Dian akan tunjukkan karya ciptaan Tuhan, yaitu hewan atau binatang melata. Apa sih, Miss, artinya melata? Hewan atau binatang yang berjalan dengan perut atau badannya menempel ke tanah. Coba kalian bisa tebak nggak apa hewan atau binatangnya? Hewan atau binatang ular. Nah, Miss, ular itu emang ada kegunaannya untuk manusia? Ada. Kalau bisa bayangin nggak kalian? Padi itu
terkadang diserang oleh hama tikus. Kalau sudah dimakan oleh tikus, padi-padinya bisa rusak, akhirnya tidak jadi panen, yang berakibat jadi manusia tidak bisa mengkonsumsi nasi, tidak bisa mengkonsumsi beras atau nasi, betul? Nah, dengan adanya ular itu salah satu hewan atau binatang yang bisa membasmi atau mengurangi dari populasi tikus, sehingga hama-hama tikus yang ada di sawah bisa dibasmi oleh ular-ular yang ada. Nah, ular pun terkadang manusia mengkonsumsinya untuk menjadi obat jika mereka mengalami ada salah satu sakit di dalam tubuh mereka. Nah, yang lain hewan melata yang menjadi karya ciptaan Tuhan yang menguntungkan manusia, menguntungkan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah cacing. Cacing tinggalnya di mana? Ada di tanah. Nah, dengan adanya cacing di tanah itu bisa membantu menyuburkan atau membuat tanahnya menjadi subur, sehingga tanaman-tanaman yang ada bisa bertumbuh dengan subur, dengan sehat, sehingga kita anak-anak Tuhan, manusia bisa menikmati, mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman yang lain yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tuh. Nah, Miss Dian akan bawa kita jalan-jalan ke karya ciptaan Tuhan yang berikutnya, yaitu binatang liar. Wah, binatang liar apa aja ya? Ada harimau, betul? Ada apa lagi? Ada gajah. Ada kuda nil, betul? Hewan-hewan liar adalah hewan-hewan yang tinggal di hutan. Nah, kalian tahu kan luasnya hutan itu yang dipenuhi oleh pohon-pohonan? Kalau tidak karena ada hewan-hewan di hutan, kemungkinan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada di hutan tidak bisa bertumbuh dengan baik, yang pada akhirnya yang menghasilkan oksigen itu adalah pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang paling banyak ada di hutan. Kalau tidak tumbuh, artinya manusia, kita anak-anak Tuhan kekurangan oksigen. Nah, dengan adanya binatang-binatang liar yang menjadi karya ciptaan Tuhan, itu dari kotorannya bisa menjadi pupuk, bisa menjadi penyubur bagi pohon-pohonan dan tanaman-tanaman di hutan yang bisa sehingga kalau sudah tumbuh menghasilkan oksigen dan kita bisa menikmati udara yang bersih dari pohon-pohonan yang sudah tumbuh di hutan. Nah, semua karya ciptaan Tuhan menciptakannya untuk kebaikan kita. Tuhan menciptakan semuanya dan Tuhan melihatnya semuanya baik. Nah, yang sudah Miss Dian ceritakan tadi, siapa yang tahu di hari keberapa Tuhan menciptakan hewan-hewan melata, hewan-hewan ternak, binatang-binatang ternak, hewan-hewan atau binatang-binatang liar? Hari keberapa? Hari ke-6. Nah, ayo coba Miss Dian mau ajak kita flashback lagi. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan pohon-pohonan. Hari keempat Tuhan menciptakan penerang yang ada di langit, bintang, bulan, matahari. Nah, hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di udara dan yang ada di laut.
Nah, sekarang hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak, binatang-binatang liar. Bagaimana Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6? Dengan cara berfirman. Betul. Di hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang-binatang melata, binatang ternak, binatang liar dengan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan ketika Tuhan berfirman, jadilah demikian. Ketika Tuhan menciptakan segala binatang yang ada, pada hari ke-6, Tuhan juga menciptakannya dengan ciri khasnya masing-masing setiap binatang. Dari satu binatang dengan binatang yang lain memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti tadi contohnya, binatang ternak domba dari bulunya bisa menghasilkan benang wol untuk membuat baju. Berbeda dengan kambing, berbeda dengan hewan yang lain, memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing. Bahkan dari setiap binatang, dari binatang satu dengan binatang yang lain, mereka memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khas mengeluarkan suara, ciri khas tubuh mereka, bahkan ciri khas ketika mereka berjalan. Binatang melata berjalannya dengan perut, berjalan di atas tanah. Berbeda dengan binatang ternak atau binatang liar. Binatang-binatang yang ada memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki ciri khas yang masing-masing dari jenis binatang tersebut. Di hari ke-6, Tuhan menciptakan setiap binatang yang ada dengan ciri khas yang berbeda-beda, dan Tuhan memberikan dari firman itu kreasi pada binatang-binatang yang ada. Selain ciri khas dari firman yang Tuhan firmankan untuk menciptakan binatang-binatang di hari ke-6, juga Tuhan memberikan kreasi dari satu binatang ke binatang lain. Contohnya hewan zebra, binatang zebra. Tuhan menciptakan binatang zebra dengan kreasi tubuhnya berwarna garis-garis hitam dan putih. Berbeda lagi dengan hewan jerapah. Tuhan menciptakan hewan jerapah dengan ciri khas dan kreasi lehernya yang panjang. Tuh. Contoh lain, Tuhan menciptakan semut dengan ciri khas dan kreasi tubuhnya yang kecil dan warnanya bermacam-macam. Betul? Ketika Tuhan menciptakan di hari ke-6, Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis hewan ternak, binatang-binatang melata, segala jenis binatang liar. Di dalam firman yang Tuhan ucapkan, di dalamnya ada kreasi, ada kreativitas, ada hikmat. Waktu Tuhan berfirman, menciptakan setiap binatang yang ada, binatang ternak, binatang melata, binatang liar, ada kreasi, ada kreativitas di sana. Dengan kita bisa melihat hewan satu, binatang satu dengan binatang lain memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing. Seperti tadi kita di awal sudah lihat, betul? Nah, ketika kita membutuhkan kreativitas, kita membutuhkan kreasi-kreasi, kita bisa minta kepada Tuhan. Contohnya, ketika di sekolah misalnya, kita sedang belajar pelajaran art, menggambar.
aduh aku nggak bisa menggambar ini, sulit buat aku menggambar. Kita bisa datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan, berikanlah aku kreativitas agar bisa menggambar, agar bisa membuat art yang seperti itu. Seperti Miss Dian dulu waktu sekolah, di sekolah dasar, di sekolah SD. Miss Dian dulu gak suka pelajaran art, gak suka pelajaran menggambar, karena Miss Dian gak bisa menggambar. Karena waktu menggambar, kita kalau mau menggambar kan pasti membuat garis dulu. Waktu buat garis aja Miss Dian bilang, aduh ini gak bagus banget. Waktu bikin garis aja udah miring-miring, keriting-keriting garisnya. Miss Dian udah, aduh gak bagus ini. Udah pasti Miss Dian kalau menggambar gak sampai selesai, karena Miss Dian dulu gak suka menggambar. Nah suatu ketika waktu di sekolah Miss Dian ada dikasih tugas menggambar. Itu sulit banget Miss Dian bisa menggambar, sampai akhirnya gak selesai. Waktu pulang sekolah sampai di rumah, Miss Dian mikir, aduh kenapa ya sulit banget ini kalau menggambar. Kenapa ya nggak bisa kalau menggambar tuh, saya nggak bisa, kenapa ya? Sampai akhirnya Miss Dian berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau dong bisa menggambar Tuhan, aku mau dong bisa menggambar seperti teman-teman yang lain. Jadi waktu pelajaran menggambar itu tidak sulit lagi buat aku. Nah Miss Dian berdoa. Nah setelah selesai berdoa, Miss Dian pikir mau mengambil buku gambar. Nah Miss Dian ambil buku gambar, terus Miss Dian taruh di depan Miss Dian. Dia bilang sama diri Miss Dian sendiri, gambar itu gak susah, menggambar itu gak sulit, menggambar itu mudah, aku bisa gambar. Tuh aku pikir sulit, jadinya susah, gak bisa gambar. Waktu aku pikir mudah, pasti aku bisa menggambar. Aku bisa menggambar. Menggambar gak sulit, menggambar bisa. Nah, akhirnya Miss Dian udah ngomong begitu, ngomong sama diri Miss Dian sendiri. Di situ sudah Miss Dian sediain cat air dan kuas. Lalu Miss Dian ambil kuasnya dan Miss Dian gambar. Miss Dian mulai menggambar dengan kuas yang sudah dikasih cat air, jadi nggak pakai pensil lagi, langsung kuas pakai cat air. Ya udah Miss Dian menggambar begitu aja, akhirnya jadinya pemandangan walaupun cuma sekedar pemandangan pegunungan dan sawah-sawah, terus ada jalan dan juga ada petani di situ. Pada akhirnya Miss Dian bilang, wah ternyata aku bisa menggambar juga. Ternyata nggak sulit menggambar itu ya. Ternyata menggambar itu nggak susah. Waktu kita bilang susah, makanya jadi sulit. Waktu kita bilang itu nggak sulit, kita bisa mengerjakannya, pasti bisa. Nah, kita bisa juga melakukan hal yang sama. Waktu kita butuh kreativitas, waktu kita butuh ada hikmat, kita datang kepada Tuhan dan kita minta. Pasti kita bisa, amin. Sama seperti ketika Tuhan berfirman. Ketika Tuhan berfirman dan kita mulai berkata-kata, kita minta firman kepada Tuhan, dan firman-Nya kita terus perkatakan, kita ucapkan, pasti yang tadinya sulit, yang tadinya tidak bisa, yang tadinya tidak mungkin, kita bisa melakukannya, kita bisa mengerjakannya. Amin. Amin. Ayo sama-sama dengan Miss Dian kita katakan ini. Pertolonganku datang dari Tuhan. Ayo sama-sama. Ayo pastikan semuanya ikut mendeklarasikan ini ya. Oke, kita mulai lagi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ketika aku menghadapi kesulitan, aku datang kepada Tuhan
dan meminta firman-Nya. Ketika firman yang aku terima, aku akan mengucapkannya, akan berkata-kata. Amin. Nah, setelah Allah Bapa menciptakan itu semua, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Memang sungguh baik. Gimana gak baik coba? Nih, Mistia tanya, dengan adanya binatang ternak, bisa nggak dikonsumsi manusia? Bisa. Dengan Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang berbuah, sayur-sayuran, bisa nggak dikonsumsi manusia? Bisa dikonsumsi. Dengan Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, manusia bisa menikmati vitamin D dari matahari. Bulan dan bintang bisa menjadi penerang ketika malam. Betul? Tuhan menciptakan terang, manusia bisa membedakan mana siang, mana malam. Betul? Nah, dari yang tadi Miss Dian kasih tahu, coba deh Miss Dian mau tanya, manusia sudah ada belum? Nah, coba. Iya, manusia belum ada. Allah belum menciptakan manusia. Nah, dari ini coba gimana gak baik dan dahsyat juga luar biasa Allah Bapa kita. Allah Bapa sebelum menciptakan manusia, Allah Bapa sudah menciptakan apa yang akan dibutuhkan manusia, menyediakan apa yang akan manusia butuhkan. Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang-binatang ternak, menciptakan terang, menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan bulan, bintang, matahari, cakrawala, air yang di bawah dan yang di atas. Artinya apa? Allah Bapa kita sungguh amat baik. Yuk sama-sama dengan Miss Dian kita katakan ini. Sungguh, ayo kita ucapkan ini sama-sama ya. Sungguh Allah Bapakku dahsyat dan luar biasa. Ayo sekali lagi. Sungguh Allah Bapakku luar biasa dan dahsyat. Nah, Miss Dian mau kasih gambaran ilustrasi begini. Sebelum kalian sampai sekarang usianya berapa nih? Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, 9 tahun, atau ada umur di bawahnya, betul? Nah, sebelum kalian tumbuh besar seperti ini, kalian ada di mana? Di dalam kandungan perut mama. Sebelum kalian terlahir ke dunia ini, waktu masih di dalam kandungan mama, orang tua kita pasti menyediakan apa ya yang kira-kira nanti ketika bayi terlahir itu yang dibutuhkan. Pasti waktu kalian masih di kandungan mama, mama sudah menyediakan apa yang akan kalian butuhkan nantinya waktu ketika kalian sudah terlahir, seperti pakaian, alas kaki, mungkin topi, atau bisa kamar, kasur, segala hal yang kira-kira kalau sudah terlahir, kita ketika sudah terlahir akan dibutuhkan oleh bayi-bayi yang akan terlahir. Nah, sama halnya Tuhan Allah Bapa kita sebelum menciptakan manusia, Allah Bapa menyediakan segala yang akan menjadi kebutuhan kita. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita.
Coba, dahsyat dan luar biasa kan Allah Bapa kita? Bahkan sebelum kita tahu kita membutuhkannya, Allah Bapa sudah menyediakan. Wah, dahsyat ya Bu. Pokoknya Allah Bapa kita, sebelum kita tahu kita membutuhkannya, Allah sudah menyediakannya. Wah, ayo sama-sama dengan Miss Dia kita deklarasikan ini lagi. Sungguh Allah Bapakku dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi ya, sungguh Allah Bapakku dahsyat dan luar biasa. Ayo, kita mau berdoa dan mengucapkan syukur. Bapa, terima kasih karena Engkau sangat amat baik bagi kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Bahkan sebelum kami tahu kami membutuhkannya, Engkau sudah menyediakannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik. Segala sesuatu yang kami butuhkan telah sediakan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, aku berdoa bagi setiap anak-anak yang menyaksikan rekaman ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dari mulut mereka terus mengaktifasi untuk memperkatakan firman-Mu, untuk terus menggunakan mulut mereka untuk memperkatakan firman-Mu, terus berkata-kata memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku matraikan pesan firman-Mu hari ini untuk tertanam kuat di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ayo, Christian undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini, memuji mempermuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersukacita dan ucapan syukur. Ayo kita bangkit berdiri. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak
layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sampai ketemu di virtual Sunday service berikutnya. God bless you all anak-anak. Bye.